sekarang kita lagi mau nonton untuk filmnya Sahabatku namanya. Tapi aku selalu suka nih apa pelajaran dari Rebecca ya kan kita berteman ya, ada ya lucu-lucuan kayak Madrid ceria ya yang udah pada cukup lama kan temenannya gitu. Jadi ya kalau ada salah satu teman-teman ada apa namanya kegiatan ya kita bisa untuk support sepanjang bisa. Ada treatment dari dokter mungkin untuk Pak Tyson? Tyson udah sih ada? Udah beres. Udah beres, puji Tuhan. Oke aja ya, makanan selalu jaga, istirahat dijaga supaya tidak terulang lagi ada dalam ada benjolan. Tapi lebih khawatir gitu nggak dengan kondisi Kak Tyson kemarin? You worried about that? Nggak ada khawatir. Sih nggak khawatir, puji Tuhan. He's okay, dia selalu hidup sehat. Cuma ya kan namanya kalau benjolan bisa terjadi pada siapapun juga ya Mbak. Gitu, bisa randomly happen. Kak, ada video dari Kak Tyson yang katanya kalau misalnya sampai hari nggak ada Choice. akan tetap setia nih. Akan tetap setia. Aduh, aku sih sebenarnya nggak senang ngobrol yang kayak gitu-gitu ya, karena apa namanya, makanya kalau di podcast misalnya ditanya yang hal-hal kayak gitu, I don't really like talk about it gitu. Yang pokoknya yang again kan umur tuh di tangan Tuhan. Tapi kan kita kalau bisa minta berdoa supaya diberikan umur panjang untuk bisa menemani anak-anak dan dalam keadaan sehat ya, menemani mereka. Tapi Pak ini sadar Kak Tyson sedikit cintanya sampai nggak ada kepikiran untuk punya pasangan lagi kalau kamu nggak Itu yang kamu itu loh, cari pasangan baru apa di pagi-pagi ambiar yang bisa nggak mau nikah lagi apalah gitu. Itu benar. Apapun saya sebutin itu pasti. Kameranya balik satu agak ini soal kalau nanti pasti seru banget. Udah siap mental Iyalah, mensupport teman sebenarnya ada yang like horror tapi kan mensupport Luna ya mau support. Ya, memang Melanie kasih 2 anak sama ya kalian banyak tidak tahu apa cinta saya buat Melanie karena ada rahasia, tapi ya memang hidup sama dia buat satu untuk selamanya itu berat sekali buat saya. Tyson tuh apa yang dipikirin kalau di TV tuh tanya apa dikeluarin semua Mbak, sampai ulu hatinya semua perut-perutnya dikeluarin, nggak dipilih-pilih, jadi ya itu that's the way he is. Apa ada dia emang dia orang gitu. Tapi juga terharu nggak sih dengan statement itu? Terharu, cuma kan as I said sebenarnya aku nggak ngomongnya kayak gitu-gitu kan gitu. Tapi ya semoga Tuhan alhamdulillah diberikan suami yang baik. Selama menikah Kak Tyson sendiri ya pasti romantis. Ya kalau nyebelin yang namanya suami istri pasti nyebelin ya, tapi kan he's a very faithful guy, setia bertanggung jawab sama keluarga dan baik hati. Kami sedikit dong tentang ini video dari Kak Vanessa. Berarti mas kalau gitu ya, maaf ya. Mungkin sebagai sahabat dari Vanessa juga. Enggak tahu, aku nggak mau komentar yang bukan. Terima kasih ya. Kamel ada support untuk Pak Nikbir mungkin yang masih lagi rame hari kita ini. Kalau itu kan teman ya, pokoknya kalau buat Niki apapun yang dilewatin, aku tahu menjadi seorang ibu apalagi sebuah parents it's not easy. Tadi aku baru WhatsApp nama Niki kita juga, dan aku juga punya anak. And then we can learn, kita bisa belajar banyak hal ya dari perjalanan parenting mungkin Niki sama Loli kemarin. Artinya memang menjadi ibu tidak mudah, having kids lagi ABG memang hal yang mudah. Aku pun juga tiap hari harus belajar untuk gimana cara menghadapi ini, terutama anak-anak sekarang, anak-anak Gen E, Alpha ya kan, yang beda banget sama generasi kita yang milenial. Nah ini kan supirnya kemarin datang ke makamnya nih. Kalau supir saya nggak komentar, aku kan nggak ngerti, kalau itu kan beda different case biasanya. Kak mungkin di usia pernikahan sekarang mungkin ada nggak sih goals yang ingin kalian ini apalagi kemarin ada mungkin Sehat, panjang umur, banyak berkat, dan bisa nemenin anak-anak sampai mereka nanti menikah dan punya cucu gitu aja sih. Kamel, tapi mungkin bisa setuju nggak sih sama hal-hal yang dilakukan sama Kak Nikbir sebagai ibu gitu kan? Aku nggak bisa bilang pro cons dengan karena setiap ibu itu punya intuisi sendiri-sendiri untuk anaknya, dan kita nggak bisa bilang oh ini yang benar, ini yang salah, nggak bisa, karena ya setiap ibu punya cara sendiri-sendiri menurut aku yang terbaik menurut sang ibu. Tipsnya mungkin selalu romantis seperti apa sih? Pakai Tuhan untuk pernikahan. Pakai Tuhan. Sorry, apa? Selalu ada Tuhan untuk pernikahan. pakai Tuhan. Harus mengalah. Harus turunin ego untuk pernikahan itu pertama. Titik terendah dalam pernikahan Ya kemarin-kemarin itu lagi gonjang-gonjang ya, karena memang untuk teman-teman menikah boleh dan bakat bukan perkara yang mudah. tapi apa yang sih yang selalu
Yang udah nikah lama, ya kan ngerti ya. Iya, karena pernikahan itu sejatinya memang bukan hal yang mudah, makanya sekarang kita ngerti pernikahan itu adalah ibadah sampai kita mati ya. Karena kalau mudah namanya bukan pernikahan, tapi pencitraan. Kayak gitu aja. Gimana sih nggak sih untuk anak-anak sendiri untuk berteman? Kalau berteman kita pasti batasin mas, being selektif ya, karena kan sekarang orang aneh-aneh, anak di kamar juga kan bisa kadang-kadang ada DM, ada apa, sosial media gitu ya, tapi tetap vaksinasi quote unquote dari rumah, imannya harus dilengkapin supaya kan di luar kan kita nggak bisa kontrol gitu. Soal main handphone juga dibatasi juga. Iya, tapi kadang-kadang kita nggak bisa jaga ya mas ya, namanya anak-anak zaman sekarang itu, maka aku bilang dari rumah, kekuatannya, keluarganya, imannya yang harus kita siapin supaya kalau keluar apapun tantangannya, mereka anak-anak harus tahu bahwa selalu ada mami sama dedinya yang selalu siap untuk berguna. Mungkin ada kesedihan Kamelan kemarin pada saat sakit seperti apa sih? Kau ngomong dan cepet-cepet dia udah. Ya memang itu pertama saya masuk ke rumah sakit di Indonesia. Ya bersyukur dia ikut sama saya. Ya itu aja sih. That's part of being a wife ya. Itu buat. Masa laki lagi operasi bininya kelabing coy. Oke guys. Sebenarnya ada nasihat yang wise barangkali untuk teman-teman gitu. Ya nggak ada, tapi maksudnya zaman ABG kan pasti ada masa-masa kita pengen rebel, tapi pada saat kita udah mulai menua, percayalah bahwa kasih sayang mama dan ibu itu yang pasti akan selalu menjadi tempat untuk berpulang, karena pada akhirnya mama tuh adalah sosok yang selalu akan menerima kita apa adanya gitu ya. Oke.